Oh, dari cumi ya, kalau hitam. Nasinya ada 5 warna. Nah, 5 warna itu mengibaratkan atau apa itu merepresentasikan apa? Ya, kalau 5 warna itu kita Pancasila itu Mas. Oh iya, tengah kan itu ya. bukan Pancasila. Iya. kita sebagai sedulur papat limo pancer. Seperti itu, sedulur papat limo pancer. Kalau yang tumpeng jangkep itu kan ada berbagai lauk pauk ya. Nah, itu melambangkan keberadaan kita di dunia ini dengan segala semua yang ada di lingkungan kita, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat, dan segala permasalahan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Mas Bukit? Barangkali Mbak Ita bisa menjelaskan keris itu apa saja sih, ini apa? Kayak tadi loh apa? Ada warongko, ada apa namanya? Bisa dijelaskan itu. Oh, ini barangkali ya. Iya, ini kalau bagian keris warongko. Yang luar itu ya. Iya, warongko ini berbentuk macam-macam ya. Kalau tergantung ini selera dan juga jenis kerisnya. Kalau ini sandang walikat. Sandang walikat ini juga dilihat sebenarnya bentuk ini sandang walikat. Ada juga yang bermacam-macam ya. Keris dengan warongko ini juga mempunyai filosofi tersendiri. Jadi kalau sandang walikat ini biasanya mempunyai filosofi bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini harus mempunyai tujuan yang lurus, sehingga nanti apabila kita kembali menghadap pencipta itu kita bisa istilahnya siap seperti itu, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Berarti itu kembali murni, iya betul. Iya, semua keris itu mempunyai filosofi ya, tidak hanya sebagai senjata tikam atau senjata perang, tapi lebih ke simbol diri pemiliknya. Selain itu juga sebagai garis turun juga bisa. Garis keturunan. Iya. Penanda ya, sebagai warisan ya. Betul. Saya boleh nanya enggak? Ngapunten ya, Mas Ipit, Pak Deni ngapunten. Keris ini kan sangat lekat dengan tradisi Jawa. Memang sangat Jawi ya. Di Jawa itu kan ada yang namanya pusaka, turonggo, garwo. Iya, betul. Dan pusaka yang namanya keris ini sangat lekat dengan namanya harus punya satu pusaka, harus punya apa? Turonggo ya, apa? Curigo itu keris. Nah, keris ini bersandingan dengan salah satu harus punya perkutut katanya atau hewan. Iya, betul. Itu maknanya seperti apa, Mbak? Kalau dalam kehidupan orang Jawa, seorang pria dianggap mapan itu apabila mempunyai 5 hal tadi. 5 hal ya. Iya. Garwo, pusaka, rumah, kemudian istri, tunggangan atau kuda. Ya, yang tadi ditanyakan gimana? Kenapa keris ini harus bersandingan dengan perkutut? Perkutut, ya perkutut. Karena perkutut itu juga merupakan salah satu 5 hal tadi yang dianggap pria dewasa tersebut sudah mapan, bahwa dia mempunyai kesenangan. Ibaratnya kalau sekarang ini kan kita orang yang mempunyai finansial lebih yang hanya bisa melakukan hobi-hobinya seperti itu. Jadi perkutut itu kalau zaman dulu juga termasuk hal yang selain mahal juga bisa diartikan sebagai bisa menenteramkan rumah tangga. Gitu. Tapi nggak semua jenis perkutut toh, ada perkutut yang gini macam-macam ya. Kalau sekarang lovebird mungkin ya. Impor lah gitu ya. Nah, kalau memang perkutut itu kan lambang ini ya, peliharaan raja. Lovebird cinta. Iya. Apa iya. Nah, kalau Mas Wipit gimana? Keris ini kan bilang simbol politik barangkali ya. Iya. Simbol kekuasaan. Iya, karena betul. Keris ini paling atas itu kalau saya lihat. Iya. Jadi kalau misalkan petani ya senjatanya cangkul. Iya, betul. Kalau tentara senjatanya bedil kan gitu toh, pistol.
Terus ada lagi kalau komandannya tongkat. Nah, keris ini simbol penguasa, simbol Iya. Simbol. kekuasaan politik. Betul. Simbol derajat ya? Enggak. Iya, simbol derajat bisa juga. Karena setiap tingkatan strata itu kerisnya juga berbeda. Dilihat dari ininya saja, itu bisa kita lihat bahwa keris yang pemiliknya adalah orang yang mapan itu mempunyai bentuk sandangan yang istimewa. Dari ininya, pendaknya ini biasanya dari emas dan juga intan. Tapi kalau yang pemiliknya hanya kalangan biasa, ya seperti ini. Tergantung derajatnya ya. Kalau sebagai politik tadi, itu bisa juga keris sebagai untuk mewakili misalnya raja ya tidak bisa hadir dalam suatu undangan pertemuan dengan kerajaan sebelah misalnya ya. Diundang tidak bisa hadir. Beliau bisa mewakilkan putranya ataupun patihnya atau utusan yang lain dengan membawa keris beliau. Mewakili. Dan lagi uniknya kalau zaman dulu itu pernikahan, jika pengantin pria tidak bisa hadir itu bisa mewakilkan kerisnya saja. Keren. Terus ijab kabulnya gimana itu? Iya. Ijab kabulnya. Kalau ijab kabulnya itu mungkin seperti biasa ya, tapi kan ini mewakili kehadiran mempelai pria. Seperti itu. Terus keris ini kan tadi nggak pakai muter itu apa itu? Lo. Iya itu. Nah itu kenapa ya? Kan ada yang pakai lo, ada yang enggak. Apa bedanya? Bedanya tentu saja tergantung dengan selera. Dengan bentuk masing-masing. Memang tujuannya sebagai apa? Kalau kita memiliki keris yang lurus seperti ini, itu kita harapannya sebagai manusia kita bisa lurus melakukan segala tindakan dan juga pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Apakah bisa diartikan kalau yang punya lo begitu berarti wongnya gak lurus ya? Loh, tiap ini ada Mas, ada artinya tiap lo. Saya tahunya cuma satu. Mengartikan begitu kok, saya mau mengartikan begitu. Saya tahu cuma satu, lo pitu artinya pitulungan. Kadang begitu ya 7. Nah kalau cuma satu, Lah itu berarti kencang. kan ngeluh ya. Enggak ngeluh. ada juga yang keris berluk, misalnya lo 9 itu artinya kita sudah melakukan hal yang harus nerimo dengan apa yang diberikan bumi, apa yang diberikan langit. Artinya kita harus menerima keadaan bahwa apapun yang orang lain lakukan ke kita itu kita harus bisa menerima, pasrah, ikhlas seperti itu. Menerima. Terus Iya. Mbak, itu apa harus cuma keris saja ya ketika di jamas itu? Kalau umpamanya ada kan kita punya tombak tuh, itu apa juga di jamas begitu atau? Yang namanya pusaka itu tidak hanya tergantung pada keris, tidak hanya yang dinamakan pusaka tidak hanya keris, tapi juga tombak, ada pedang, dan juga kalau di keraton-keraton itu malah gong, kemudian kereta. Itu termasuk di Jawa. Itu di jamas juga? Jamas. Itu adalah pusaka-pusaka yang dianggap sakral. Dan kalaupun kita mempunyai benda selain tosan aji atau pusaka seperti ini ya, senjata tajam, kita anggap itu sebagai pusaka. Tidak ada salahnya juga di bulan Suro itu kita jamas. Seperti itu. Walaupun nggak harus bulan Suro ya. Kalau menjamas sebenarnya tidak harus bulan Suro, ya betul. Cuman karena bulan Suro dianggap sakral tadi, ya kita melakukannya di bulan Suro. Baik. Sambil mengintrospeksi diri. Kayak di mana, Solo atau di Jogja Sekaten itu ya? Iya. Baik. Ya, tadi ada ada tumpengnya, kemudian ini semuanya ya. Nah, ketika katakanlah tadi ya, jamasan itu harus dilakukan berkelompok begitu atau cuma sendiri, sebenarnya diri sendiri itu bisa nggak? Sebenarnya kelompok maupun pribadi bisa. Apa kalau kita berjamaah begitu derajatnya lebih oleh 17 derajat? Iya, pahalanya. Tidak juga. Apa seperti itu? Tapi aja dulu kan Tidak juga. Loh, kalau yang riwari lebih dari itu, pahala kencana itu.
Cuma Alanya. Iku demo